Katolik. Dan ingat 90 tesis tanpa pangeran Jerman tidak ada guna. Karena setelah itu pangeran Jerman memancing di air keruh. Dia ambil itu dan dukung Luther. Dan hasilnya 10 tahun kemudian di 1527 sudah ada 400 denominasi. Dan Luther kecewa besar. Dia tidak pernah bermaksud untuk memisahkan diri. Itu yang pertama. Tadi kakak Michael bilang otoritas menjadi tantangan dan penentang terbesar yang ada di dalam pikiran Luther. Kebenciannya kepada otoritas paus, otoritas papal itu ngeri sekali. Engkau mute-kan dulu saudaraku. Okay. Karena itu dia menggunakan dalil ini untuk protes sebenarnya. Kalau kita mau analisa banyak hal dalam itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, kalau mereka bilang dari mulai dengan kayak bilang sola scriptura, artinya mereka tidak bisa merayakan apapun dalam pengertian tradisi. Mereka tidak bisa mengambil Minggu Palem. Mereka tidak, contohnya, Andre, engkau buka mic. Oke, mereka merayakan Minggu Palem. Iya. Mereka tahu dari mana minggu itu dikatakan Minggu Palem. Mereka dan bilang, tanggal itu dirayakan sebagai Minggu Palem kalau bukan kalender Katolik. Dorang bilang sesuai ajaran, maksudnya apa? Dalam Alkitab begitu, maksudnya sesuai ini Alkitab. Oke, sesuai. Tetapi pertanyaan saya, Andre, bagaimana mereka tahu bahwa minggu yang Katolik tentukan sebagai Minggu Palem juga ditentukan oleh mereka Minggu Palem? Mereka punya kalender apa untuk menentukan Minggu Palem? Siapa tahu? Mereka tahu dari mana? Tidak tahu juga dorang. Itu tadi. Kok harinya sama dengan Katolik punya? Emangnya kalian Katolik? Kalian kalender dari mana tahu bahwa minggu itu adalah Minggu Palem? Kalau tidak ada tradisi kalender liturgi Katolik. Contoh kecil. Mereka merayakan Kamis Putih hari Paskah. Lakukan, Patar. Itu yang makanya saya sering komentar. Pertanyaan saya. Lalu mereka tahu dari mana bahwa Kamis itu adalah Kamis Putih dan Minggu Paskah adalah Minggu Paskah kalau bukan dari kalender Katolik. Ya sudah yang kau bilang, daripada saya ambil yang imitasi lebih saya ambil yang asli itu. Siapa tuh? Jadi mereka ambil dari mana bahwa hari itu adalah Minggu Palem, hari Kamis itu adalah Kamis Putih, hari itu Minggu itu adalah Minggu Paskah. Mereka ambil dari mana? Kan bukan ambil dari tradisi Katolik. Ini ya hal kecil. Tadi mereka bilang sola scriptura. Kalau begitu tunjukkan di mana di dalam kitab suci bahwa hari Minggu tanggal ini dan hari Minggu Paskah yang 2 minggu lalu adalah hari Paskah. Mereka ada di dalam kitab suci. Pertanyaan kedua, masih dengan sola scriptura, belum masuk ke ayat. Masih pakai epistemologi dulu, kayak filsafat dulu. Yang kedua, tunjukkan satu ayat di dalam kitab suci bahwa kitab suci perjanjian baru harus 27 kitab. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa kitab suci perjanjian baru harus 27 kitab. Mereka tahu dari mana bahwa kitab suci perjanjian baru itu 27 kitab? Mereka tahu dari mana, Andre? Itu yang makanya saya udah bilang, dorang maksudnya kan, maksudnya kasih pemahaman kalau Martin Luther itu bawa Alkitabnya Katolik, makanya dibikin, makanya comot-comot lah, maksudnya Martin comot-comot Alkitabnya Katolik baru dibikin, makanya dikurangi sebagian kitab gitu. Begitu. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau mau tanya perbedaan jauh sekali. Mulai dari yang 3 sola tadi, kita masih bahas dari kitab suci ini, skriptura belum main. Tunjukkan satu pendeta di dalam kitab suci, dia nama ada di sana. Karena harus sola skriptura, harus itu. Yang kedua, Andre, dari skriptura ini, engkau pergi ke Pentekostas karismatik, pendetanya akan tafsir menurut pandangan mereka. Engkau pergi ke Calvin pandang menurut dia. Engkau pergi ke keturunan Luther bilang yang seperti ini. Engkau pergi ke Adventista, Helen White, mereka bilang begini. Engkau pergi ke Mormon, mereka bilang begini. Engkau pergi ke Saksi Yehova, mereka bilang begini. Pertanyaan saya dari anak
60.000 denominasi, Andre. Mana Siapa? penafsiran terhadap skriptura yang benar? Mana? Yang saya ada maksudnya searching itu situ ada, kalau tidak ada 5 sola ya dong ada pakai. Ada 5. Nanti 5 sola itu nanti ada. Nanti kita konsep dulu di 3 sola dulu. Nanti ada solus Christi dengan kemuliaan hanya kepada Allah. Oke. Tidak usah. Sekarang su 6. Sekarang su 6. Yang mana kayaknya? Itu sekarang su 6. Menurut itu siap PS Markus itu. Hancur. Bapak Belur. Oke. Bapak Guru. Oh, Makanya orang Manggarai itu ya. Ya. Soal kesejahteraan. jadi Andre, Siapa tuh? pertanyaan saya, penafsiran mana yang benar dari 60.000 itu? Janganlah, jangan 60.000 mungkin di seluruh dunia. Dari yang 400 di Indonesia itu penafsiran mana yang benar? Dorang terlalu banyak, ini bingung-bingung dorang juga, jadi makanya yang selama yang saya pelajari itu masing-masing GKI, maksudnya dorang bikin nopu sendiri, masing-masing terjemahkan sesuka dorang lah begitu. Ya makanya itu. Makanya kau jawab dengan mereka bertanya, kalian Toraja nih dengan Gemit, kok penafsiran berbeda sih? Dengan HKBP, dengan GKI, kenapa penafsiran berbeda? Karena itu Paulus tuh sangat keras. Awasilah dirimu. Ayo, 1 Timotius berapa ya saya sudah lupa. 1 Timotius 4:16. 4:16. Maaf ini agak lupa-lupa nih. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. 1 Keselamatan Timotius 4 ayat 16. Keselamatan doktrinal, Andre. Apa yang engkau ajarkan bisa menyelamatkan orang. Pertanyaan saya, kalau pakai pendasaran skriptura dari 400 denominasi yang ada di Indonesia, mana ajaran yang menyelamatkan? Kalau semua orang yang 400 itu mereka tafsir keselamatan menurut mereka masing-masing. Karena itu penting gereja harus meneruskan, bukan pribadi masing-masing menafsirkan suka-suka. Efesus 3 ayat 10. Siapa yang harus meneruskan pelbagai wasiat, nubuat, wahyu dan semuanya? Siapa yang harus meneruskan? Pribadi masing-masing atau gereja? Supaya sekarang melalui gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sesuai dengan maksud abadi, gereja harus meneruskan segala perintahnya. Karena itu, dia beri otoritas untuk meneruskannya. Bukan untuk mendirikan gereja, membangun denominasi, tidak. Meneruskan perintah-perintahnya. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Segala wasiat, segala perintah, segala nubuat, itu harus diajarkan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Andre, perintah itu diberikan kepada siapa? Petrus. Ya, kepada para rasul. Oke, ingat. Kepada rasul. Kisah 1 ayat 2. Kepada siapa Yesus memberikan segala perintahnya? Kepada Martin Luther? Kepada Zwingli? Atau kepada siapa? Kisah para Rasul 1 ayat 8. 2. Oh, ayat 2. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke, perintah itu diberikan kepada para rasul. Pertanyaan saya,
Kalau seandainya tidak ada suksesi apostolik yang meneruskan penerimaan nubuat, mandat dan perintah dari Yesus kepada para rasul, bagaimana gereja itu mengatakan dia yang paling benar? Denominasi mengatakan dia paling benar kalau dia tidak menerima suksesi apostolik. Bagaimana secara skriptura mengatakan dia paling benar kalau gereja itu dibangun di atas dasar para rasul? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Andre, engkau tanya mereka, denominasimu dibangun di atas dasar para rasul, dan siapakah rasul itu? Siapa tuh? Dan karena dibangun di atas dasar para rasul, maka kita harus bertekun dalam pengajaran para rasul. Kisah 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Dan ayat 44, semua mereka yang percaya berpecah belah di dalam denominasi atau bersatu. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Dan bersatu di dalam mana? Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 16. Bersatu di dalam mana? Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan dalam Allah. satu tubuh. Oke. Dalam satu tubuh. Tubuh itu apa? Efesus 1 ayat 22-23. Efesus 1, 22, 23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di dalam satu tubuh, dan tubuh itu adalah gereja yang adalah kepenuhan dari siapa? Kristus. Dalam semua dan dalam segala sesuatu. Kekatolikan ada di sana, di sana, segala sesuatu dan semua di sana. Contoh kecil. Karena itu gereja ini didirikan di atas dasar para rasul. Dan apa yang dia katakan kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Kita masih omong sola skriptura. Siapa tuh? Ada skriptura, tetapi di kitab suci tidak ada sola skriptura. Itu Luther punya dan keturunannya. Dan karena itu gereja yang satu ini, yang adalah kepenuhan itu, yang Yesus sendiri dirikan. Mana dia dirikan di mana? Matius 16 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas, dan di atas Kefas ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dan itu ketika Petrus dia menulis 1 Petrus bab 5, dia menulis, dia bilang, saya adalah presbiter seperti kalian, saya adalah uskup seperti kalian, tetapi saya menasihati kamu. Hebat banget si Petrus itu, tidak main-main. Dan saya mau tanya, nasihat untuk presbiter, untuk penilik, untuk uskup yang ada di seluruh dunia itu salah satunya ada pendeta atau tidak waktu itu? Waktu Petrus menulis suratnya. Oke. 1 Petrus berapa tadi, Pater? Mulai dari bab 5 mulai dari ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah
kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 9 Nona. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayo tahan dulu. Surat ditulis untuk seluruh presbiter, imam dan uskup di mana? Ayat 9-nya. Di seluruh dunia. Ya, kata itu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di mana? Di seluruh dunia. Seluruh uskup, seluruh penatua, presbiter di seluruh dunia pada saat 1 Petrus itu. Salah satu saudaramu, presbiter, penatua yang di seluruh dunia ini, di situ ada Protestan pada saat itu? Belum ada, Pater. Makanya ayat 13 dia tulis begitu. Begini dia tulis ayat 13. Penting sekali. Ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih. Ayo. Yang mereka ini yang garis bawah, engkau pakai apa di situ? TB2. Tidak, ambil TB1. Di situ dikatakan salam kepada kamu sekalian dari kawanmu. Dia bilang dia sendiri, bukan mereka. Oke? 1 Petrus. Tidak tahu kenapa pakai mereka. Di situ dikatakan bahwa kawanmu. Dia bilang dia Petrus ini. Yang ada di Roma, di Babylon. 1 Petrus 5 ayat 13. 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Engkau baca 2 Petrus itu. 1 Petrus. Ini 1 Petrus 4. 5 kah ayat 13. Oh, ya ampun. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ada perbedaan. Kenapa TB2 bilang mereka sedangkan di sini penekanan Petrus sendiri? Bisa mengerti? Salam untuk kalian semua, artinya yang ada di seluruh dunia dari kawanmu yang terpilih. Siapa yang terpilih? Yang ada di Roma? Petrus. Makanya kata garis bawah kata terpilih. Yang TB2 saya tidak mengerti kenapa dia pakai kata mereka ya. Ayo. Iya, dari mereka yang di Babel. Bayangkan. Ternyata penekan dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babel, yang ada di Roma, dan dari Markus anakku. Kan ada ambigu di terjemahan di TB2 ini tentang Petrus ini. Salam untuk kalian semua dari kawanmu. Dia pakai kata di situ, mu ini adalah orang ketiga tunggal. Mu yang ada di Babel, yang di Babilonia, yang di Roma, dan dari Petrus anakku. Dan lucu kan, Petrus anakku, dia omong tentang siapa? Kalau dia bilang Markus anakku, dia omong tentang siapa? Dia atau mereka yang ada di Babel? Tentang dia. Tentang dia. Makanya itu ambigu yang ada di TB2. Jadi kalau kita analisa begini, berarti Petrus sedang mengatakan menasihati seluruh episkopos, seluruh uskup dan penatua, presbiter, imam yang ada di mana? Ayo ayat 9 tadi. Di seluruh dunia. Siapa yang menasihati itu? Adalah kawanmu yang terpilih. Primus inter pares. Yang pertama, yang dipilih dari semua yang sama. Kisah 15 ayat 7. Kalian tahu bahwa sejak semula saya dipilih oleh Tuhan sendiri dari antara kalian. Makanya dia bilang kawan yang terpilih. Untuk dia referensinya untuk Petrus. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu
supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ini yang penting saudara. Karena itu mereka bilang satu-satunya otoritas ada di kitab suci. Kan saya mau katakan bahwa gereja bisa hidup tanpa kitab suci tertulis. Karena itu contoh kecil, surat pertamanya Paulus yang ditulis adalah Tesalonika. Tesalonika ditulis tahun 50. Kalau itu bagaimana gereja hidup dari tahun 33 sampai tahun 50? Kalau memang itu otoritas kitab suci yang ada di situ, mana ada 27 kitab pada saat itu? Seperti yang kayak pamit omong tadi. Roma ditulis tahun 54-55. Wahyu ditulis tahun 90 sampai tahun 100. Mana ada otoritas kitab suci satu-satunya pada saat itu? Kau orang yang baru datang setelah 1500 tahun perjalanan gereja, yang sana tidak ada yang bilang otoritas satu-satunya di kitab suci. Lalu kalian ikut yang baru lahir tahun 1517. Yang mengatakan kitab suci adalah otoritas satu-satunya. Bayangkan 27 kitab suci perjanjian baru tanpa gereja yang mengkanonkan. Apakah ada satu perwakilan Protestan tahun 382 ketika Damasus I mengkanonkan kitab suci perjanjian baru? 27 kitab. Apakah mereka ada di Hippo, di Kartago, di Trente? Ada di Trente, tapi bagian pertama mereka keluar lari terbirit-birit karena melihat bapak konsili punya kesetiaan kepada Paus. Itu dari sola scriptura. Karena itu jangan jatuh. Yesus sudah kritik sola scriptura di dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Yesus sudah kritik itu. Yohanes 5, 39, 40. Yohanes 5, 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu bongkar semua ayat sana sini. Dia bilang makan tubuhku, minum darahku akan hidup selamanya. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di dalam bab selanjutnya, bab 6. Kalian tidak mau datang itu. Ingat, tanda bahwa orang mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. Kalau mereka tidak melakukan semua perintahnya Yesus, mereka itu kenal Allah tetapi setengah saja. Namanya pembenaran setengah. 1 Yohanes 2 ayat 3. Tanda bahwa semua orang mengenal Allah dengan melakukan apa? Beriman atau melakukan apa? Inilah tandanya jika kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya tadi di dalam Kisah 1 ayat 2 diberikan kepada siapa? Para rasul. Dan gereja didirikan di atas dasar? Para rasul. Kalau begitu, menurut Skritura atau kita pakai sola scriptura, kita bilang kita pakai pinjam kata terminologi ini, sola scriptura, maka gereja yang sesungguhnya yang benar-benar harus didirikan di atas dasar para rasul. Dan untuk tahu bahwa gereja itu punya pendirian di atas dasar para rasul, maka dia harus setia kepada pengajaran para rasul dan harus punya suksesi apostolik. Kalau tidak usah percaya. Saya mau pakai lagi sola scriptura untuk jawab mereka sendiri. Kalau tidak itu cuma sekte. Oke, yang memisah heretik artinya memisahkan. Oke, memisahkan diri. Sekte artinya yang memisahkan diri dari kekatolikan. Katolik selama-lamanya. Selama-lamanya amin.